Halo juga, siap mulai kerajaan yang keren dari Game of Thrones. Halo semuanya, siap buat bahas kerajaan yang jejaknya masih bisa kita temui di sekitar kita. Karena kalau kita jelaskan dong, kalian ketahui tentang kerajaan Tarumanegara. Ini itu kerajaan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Misalnya ada di Jawa Barat. Nah, kata Taruma itu berasal dari kata ya Taruma itu yang artinya warna nila kayak air sungai Citarum. Terus negara itu ya jelas artinya negara. Jadi Tarumanegara itu berarti negara biru. Kalau sekarang kan cocok banget buat branding minum galon ya. Sabun cuci biar bersih. Bersih kan sama Taruma liquid. Ngomong kapan sih kerajaan ini dan sejak lama? Kerajaan ini terdiri dari abad ke-14 Masehi tahun 358 dan bertahan sampai abad ke-7. Berarti eksis selama 300 tahunan. Kalau untuk jadi ibu manusia udah bisa bikin ranking keluarga yang anggotanya anggota semua. Jadi siapa sih raja pertamanya? Raja pertamanya yaitu Raja Jaya Sinawarman. Tapi judulnya Purnawarman yang paling hits. Dia itu adalah anak emas kerajaan Tarumanegara. Oh, berarti kakaknya mendirikan ini viral. Iya. Terus apa sih kalau menurut kekuatan Tarumanegara? Warnanya itu Purnawarman membangun 11 km saluran irigasi dalam waktu 21 hari. Itu udah kayak bikin tol Untuk kelemahannya mungkin soal militer, kurang bukti kekuatan perang, dan mereka kayak influencer pertanian daripada berjuang. Apa sih kontribusi Tarumanegara ke Indonesia? mereka itu batu loncatan peradaban, bikin fondasi buat kerajaan-kerajaan di Indonesia Jawa Barat. Bisa dibilang Tarumanegara itu nenek moyang peradaban Sunda. Kalau nggak ada Tarumanegara, mungkin kita nggak akan kenal Bogor, Bekasi, dan sekitarnya. Dan mungkin Bekasi nggak akan terkenal sebagai tempat yang jauh dari mana-mana. Terima kasih ya Tarumanegara atas Bekasi dan kemacetannya. Gimana sih latar belakang dirinya kerajaan ini? Katanya Jaya Sinawarman itu bangsawan dari India yang kabur karena kekacauan politik dan menetap di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, dan mendirikan kerajaan Tarumanegara. Iya, jadi ceritanya itu Raja Jaya Sinawarman itu mengungsi ke Jawa Barat. Nah, setelah itu meminta izin kepada Raja Salakanegara yang ada di daerah situ untuk meminta izin membuat kerajaan. Nah, setelah mendapat izin itu baru dibikin kerajaannya. Gimana sih latar belakang hidupnya kerajaan ini? Katanya Jaya Sinawarman itu bangsawan dari India yang kabur karena kekacauan politik dan menetap di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, dan mendirikan kerajaan yaitu Tarumanegara. Nah, dia ceritanya kurang lebih begini. Setelah Raja Jaya Sinawarman itu daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha, itu pindah ke Jawa Barat. Saat di Jawa Barat, dia itu meminta izin kepada Raja Salakanegara untuk meminta izin agar bisa membuka kemungkinan baru. Nah, setelah dapat persetujuan, baru itu berdiri kerajaan Tarumanegara. Jadi kayak imigran elit yang pindah terus sukses bikin kerajaan. Sebenarnya kan namanya bangun ya, tapi elitnya bukan benar. Tapi
itu ada hubungannya sama Tiongkok. Tercatat di laporan Biksu Sahien. Sahien menuliskan karya Taman Kamani pakai karya tipis. Mungkin itu awal mula tren nasionalisme ya. Jangan-jangan itu alasannya karena tidak bisa keluarga tinggi dan selalu menenangkan. Karena tekanan dari Sriwijaya atau mungkin sebenarnya hubungan politik dinasti itu apalagi kalau pewarisnya cuma ngurus royalty doang. Kelas sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai agama untuk mengatur masyarakat. gak ada DPR, tapi ada menteri menteri dan penasehat. Yang pasti gak ada debat prinsip individu. Lalu hubungan rakyat gimana sih? Rakyat dilibatkan dalam pembangunan kayak proyek irigasi, tapi jangan samain kayak proyek sekarang ya, nggak ada korupsi atau beda politik. Dan gak ada spanduk atas perintah raja, perang ini selesai sebelum musim kemarau. Kelas kebudayaan itu apa aja sih? Ada seni barat, aksara pahlawan, budaya sungai, dan pengaruh Hindu. Mereka juga suka banget bikin ukiran. Mungkin itu semacam storytelling sama kalau sekarang kan kayak Reels atau podcast ini, tapi beda konteks. Ciri khas kebudayaan itu apa aja sih? Ada aksara pahlawan, seni barat, budaya sungai, sama pengaruh Hindu. Mereka juga suka banget seni ukiran. Mungkin itu bentuk storytelling zaman dulu. Kalau sekarang kan Reels atau podcast kayak gini, tapi beda konteks. Sebenarnya juga sama, berbagi cerita. Terus pengaruh budayanya Palestina gimana? Besar ya kebudayaan itu yang tersebar dari sini. Rawo tak lanjut ke wae engko dikat. Bener. Tak baleni. Pengaruh kebudayaan Nusantara gimana? Besar, banyak kebudayaan itu tersebar dari sini. Bahkan struktur sosial dan adat juga berkembang. Cocok banget nih buat yang bilang gue dia lokal, tapi hasilnya dikit. Itu dia obrolan soal sejarah Kartanegara, dari sejarah, budaya, sampai mitos yang bikin kita kira-kira kepala. Semoga bikin kamu penasaran sama sejarah kita sendiri. Kerajaan boleh runtuh, tapi jejak sejarahnya tetap abadi. Dari Darumagedira kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan cuma dari senjata, tapi juga dari pikiran, budaya, dan kepedulian pada rakyat. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Bye-bye.
Sampai jumpa di episode selanjutnya.